Dia menyeret tubuhnya yang berat melewati penghalang dan berjuang untuk mencapai portal. Tidak lain adalah Lu yang menyambutnya. Saya mendengar bahwa Anda gagal di bidang bintang awan menelan kali ini, dan Tuan Kecil tidak menyalahkan Anda. Dia mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Kalau begitu aku sangat berterima kasih. Piao tahu betul bahwa dengan temperamen tegas dari Tuan Kecil, dia tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Lu memberitahunya sesuatu untuk membuatnya melepaskan hukumannya. Meskipun Lu tidak mengatakannya secara langsung, terima kasih ini harus diucapkan. Lu mengangkat bahu tak berdaya. Sebenarnya, itu adalah hal yang baik bahwa kamu kalah. Itu baik untuk bisa kembali hidup-hidup. Sekarang niat membunuhku terhadap anak itu semakin berat. Tidak hanya dia kuat, tapi dia bisa mengandalkanmu. Orang ini adalah pejuang serba bisa. Piao melirik Lu secara tak terduga. Apakah kamu tahu siapa yang memukulku? Lu mengerucutkan bibirnya. Aku tahu betul konfigurasi kekuatan apa yang ada di bidang bintang awan yang menelan. Satu-satunya variabel adalah Feng bajingan itu. Kali ini dia melanggar perjanjianku dengannya. Jangan khawatir. Aku akan menemukan kesempatan untuk menelanjanginya hidup-hidup untukmu. Lu sekarang melakukan segala kemungkinan untuk menemukan alasan yang cocok untuk membunuh Qin Yichen. Seperti yang dia katakan selama perang hari itu, hanya satu jenius yang cukup. Dan Qin Yichen jelas jenius lain dan harus dibunuh terlebih dahulu. Dilihat dari kinerja Qin Yichen saat ini, jelas bahwa mereka perlu melakukan banyak persiapan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Lu, yang memiliki wajah serius. Aneh, kamu sepertinya mengakui kekuatan anak ini. Hanya sedikit orang biasa yang bisa menandingi matamu. Kendi mana yang tidak bisa dibuka dan kendi mana yang tidak bisa diangkat. Lu langsung menekan bahu yang terluka itu. Dia meringis kesakitan. Ayo pergi, sembuhkan luka denganku. Lalu temui Tuan Kecil dan bersiaplah untuk bergabung untuk menghadapinya. Di ruangan yang remang-remang, di tengah meja bundar besar, ada cahaya dari atap. Maksudmu kau ingin melawannya lagi? Mengangguk mengiyakan. Ya, di mana seorang bawahan jatuh. Kamu harus naik ke sana. Jadi tolong beri aku kesempatan ini untuk bertarung dengannya lagi. Dalam keheningan, ada suara gemerisik baju besi yang saling bergesekan. Oke, aku akan memberimu kesempatan ini. Tapi bagaimana kamu akan menariknya ke Cloud Devouring Star Region? Jika kamu bisa melakukan ini, aku tidak akan peduli dengan kekalahanmu hari ini. Bajak dengan cepat mengepalkan tinjunya. Kembali ke Tuan Kecil. Bawahan membunuh karabin setelah pergi, dan melihatnya mengambil seorang anak dari reruntuhan. Ini menunjukkan bahwa dia menghargai orang-orang biasa Limin. Selama aku merilis berita, aku bisa membiarkannya datang ke wilayah bintang awan menelan. Setelah itu, yang perlu saya lakukan adalah menyiapkan sarana di bidang menelan bintang dan memberinya pukulan fatal. Rencana yang tampaknya ceroboh didasarkan pada pengetahuan Piao tentang Qin Yichen. Seseorang yang merawat manusia pasti akan muncul karena manusia menderita. Adapun rencana untuk mengepung dan membunuh di masa depan, Piao tidak menjelaskannya. Tetapi dari ekspresi tekadnya, dia sudah bisa menebak sedikit. Dia menantikan pertempuran ini. Tuan Kecil itu membuang token khusus dan menempelkannya langsung di atas meja di depannya. Ambil untuk mengirim tentara utara. Selama kamu bisa menunjukkan catatan yang memuaskanku, aku akan menghitungnya untukmu di masa depan. Bajak cepat berterima kasih. Lu tiba-tiba maju selangkah. Tuan Kecil, saya juga ingin berpartisipasi dalam acara ini. Dan anak itu dan saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Ada sedikit niat membunuh yang dingin di mata Lu. Sama seperti Piao memilih medan perang di wilayah bintang awan menelan kali ini, dan bangkit dari manapun dia ingin jatuh, Lu juga tidak ingin dibebani dengan kekalahan itu sepanjang waktu. Dia membutuhkan kesempatan untuk membuktikan dirinya dan mengalahkannya. Ambil kembali martabatmu. Oke, jika kalian berdua tidak bisa menanganinya bersama, maka hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Lu dan Peng merespons dengan cepat. Pertempuran ini akan dimenangkan. Lu, eksistensi yang sebanding dengan Zeus, tidak hanya kuat, tetapi hampir tak terkalahkan. Penjarahan juga merupakan pemain yang baik dalam strategi. Dia pernah bergabung dengan kekuatan selangkah demi selangkah, menempatkan Qin Yichen pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dengan dua kekuatan yang bergabung ini, Qin Yichen tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan keyakinan menang, keduanya berangkat. Di bidang penempaan bintang, Qin Yichen tidak membujuk Lin Yu dengan begitu pahit. Melihat Zhang Yun berbaring di tanah dengan santai, menikmati sinar matahari di langit, dan suhu sisa gunung berapi yang meletus dari waktu ke waktu, Qin Yichen iseng dan mengabaikan tubuh Tuhannya. Menyalin, berbaring di tanah, melihat ke langit. Saya tidak melihat apapun di langit biru, tetapi pemandangan itu terhalang oleh antek besar di kedalaman kota. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, menikmati waktu yang langka dan nyaman ini. Rasanya senang melepaskan sosok dewa dan menjadi seperti manusia fana. Ledakan. Sebelum gunung berapi meletus, Qin Yichen merasakan sedikit getaran dari tanah. Saat berikutnya, merah cerah mekar di depan mata.
Magma panas dibagi oleh struktur atap kota, seperti bunga merah mekar dengan lapisan yang berbeda. Qin Yichen tertegun sejenak, sudut mulutnya terangkat. Menawan. Meskipun saya melihat pemandangan seperti itu terakhir kali, itu hanya sekilas. Sekarang saya punya waktu untuk berbaring di tanah dan menyaksikan bunga mekar dan perlahan-lahan melapuk. Itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Zhang Yun menoleh untuk melirik Qin Yichen dan mengangkat alisnya. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Qin Yichen menggerakkan tubuhnya dan memilih postur yang lebih nyaman. Lalu diam-diam menunggu. Bunga berikutnya mekar. Tidak lama setelah Qin Yichen berbaring, Lin Yu masuk dengan 2 mangkuk nasi. Zhang Yun sudah makan. Jangan membuatku mengkhawatirkanmu setiap hari. Lin Yu melihat Qin Yichen secara tak terduga dan buru-buru memberi hormat. Aku telah melihat penguasa cahaya. Qin Yichen melambaikan tangannya. Perlakukan saja aku seolah-olah aku tidak ada. Aku akan malas untuk sementara waktu. Meskipun Qin Yichen mengatakan ini, dia masih tidak bisa tenang. Dia dengan jelas melihat kemungkinan tindakan lawan, dan juga meramalkan tragedi yang begitu tragis. Masa depan. Tapi, dia tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Dia hanya bisa menonton dalam diam. Dan biarkan masalah berkembang di tangan Zeus. Satu-satunya hal yang tidak bisa membuat Zeus mengambil keputusan hanyalah bukti. Zeus membutuhkan bukti untuk mengkonfirmasi dugaan Qin Yichen sebelum dia bersedia mengirim tenaga kerja untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Tetapi ketika informasi itu dikonfirmasi, saya tidak tahu berapa lama. Bahkan jika dia tahu bahwa di balik pilihan seperti itu, dia mungkin membayar harga yang mahal. Tetapi Zeus masih tidak menunjukkan emosi apapun. Dia tidak terburu-buru, dia hanya menunggu. Hanya menunggu kesempatan untuk melukai lawan secara serius sebelum itu. Sangat penting untuk mencoba mempertahankan kekuatan dan sumber daya sendiri. Tidak ada yang salah dengan Zeus sendiri.